Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video kali ini kita akan bahas tentang gaya gesek, ya. Yaitu sifat-sifat gesekan, kemudian checklist for friction problem, dan ringkasannya nanti. Oke, kita masuk pada sifat-sifat gesekan, ya, khususnya tentang arah, ya. Arah gaya gesek nanti selalu sejajar dengan permukaan. Nah, ini sifat yang pertama, ya. Arahnya selalu sejajar dengan permukaan. Yang kedua, jika benda tersebut bergerak, maka gaya gesek bekerja dalam arah yang berlawanan dengan gerak benda. Yang ketiga, jika benda tidak bergerak, maka gaya gesek bekerja dalam arah yang diperlukan untuk mencegah gerak benda. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, arah gaya gesek selalu sejajar dengan permukaan benda. Yang kedua, jika dia dalam keadaan bergerak, maka gaya gesek bekerja dalam arah yang berlawanan dengan gerak benda. Jika dia tidak bergerak, maka gaya gesek bekerja dengan arah yang diperlukan untuk mencegah gerak benda. Ya. Sedangkan sifat besarnya, sifat-sifat besarnya kita lihat. Jika dia tidak bergerak, maka besar gaya gesek hanya bisa dihitung menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Tetapi besar maksimum dari gaya geseknya adalah mu S kali N. Mu S kali N. Mu S itu adalah koefisien gesek kinetis, N adalah gaya normal. Kemudian jika dia dalam keadaan tepat akan bergerak, besarnya sudah bisa dipastikan sama dengan mu S kali N. Jika dia dalam keadaan bergerak, besarnya juga bisa dipastikan gaya geseknya sama dengan mu K kali N. Mu K itu koefisien gesek kinetis kali N gaya normal. Yang perlu diingat selalu adalah mu S selalu lebih besar atau sama dengan mu K. Nah. Sekarang untuk checklist dalam menyelesaikan soal-soal, ya, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah benda tersebut bergerak atau tidak, ya. Kita lihat. Jika dia bergerak, maka arah dan besarnya gaya gesek ini sudah bisa jelas ditentukan. Jika benda tersebut dalam keadaan tepat akan bergerak, maka besar gaya gesek ia juga bisa ditentukan dengan jelas, ya, sama dengan mu S kali N tadi. Jika benda diam atau tidak bergerak, maka besar gaya gesek bisa ditentukan dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Nah, secara detail, gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak relatif antara dua benda yang bersentuhan. Jadi kalau ada dua benda yang bersentuhan, kemudian dia saling bergerak, maka muncullah gaya gesek. Kalau tidak bersentuhan, ya nggak ada gaya geseknya. Nah, gaya gesek ini bisa terjadi antara zat padat dengan zat padat, atau zat cair dengan zat padat bisa juga, atau zat padat dengan udara bisa juga terjadi gaya gesek. Nah, besarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keadaan permukaan dua benda, ya. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, kecepatan relatif, ya. Artinya semakin cepat benda bergerak, biasanya semakin besar juga gaya geseknya. Yang ketiga, gaya yang bekerja pada benda tersebut juga mempengaruhi gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi ketika dua permukaan benda yang berlainan saling bersentuhan. Artinya ada dua benda yang saling bersentuhan, kemudian dia bergerak, maka muncul gaya gesek. Besarnya mu kali N. Mu koefisien gesek, N adalah gaya
normal. Nah, ada dua macam gaya gesek di sini. Yang pertama adalah gaya gesek statis, ya. Statis artinya benda tersebut belum bergerak. Tapi kalau benda tersebut sudah bergerak, maka yang berlaku adalah gaya gesek kinetis, mu k kali n. Nah, kita perhatikan contoh berikut, ya. Sebuah benda berada di bidang datar, kemudian bidang ini kasar, ya. Permukaan benda dan bidang kasar kita tarik dengan gaya F ke kanan. F kanan. Nah, masa benda 10 kilo, koefisien gesek statisnya 0,5, koefisien gesek kinetisnya 0,2. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita bisa menghitung dalam keadaan datar ini gaya normal N sama dengan M kali G, ya, sama dengan 100. Kemudian kita juga bisa hitung gaya gesek statisnya mu S kali N sama dengan 50 Newton. Gaya gesek kinetisnya mu K kali N sama dengan 20 Newton. Kita perhatikan percobaan ini, ya. Semula benda kita tarik dengan gaya 10 Newton. Apa yang terjadi? Nah, karena besar gaya cuma 10 Newton, artinya dia lebih kecil dari gaya gesek statis. Maka dalam keadaan ini benda masih diam, belum bergerak. Nah, berapa besar gaya gesek saat itu? Nah, kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Karena benda diam A-nya 0. Artinya gaya gesek saat itu ya sama dengan besar gaya F yang diberikan. Jadi saat F-nya 10 ya geseknya 10. Kemudian kalau kita tambah lagi F-nya kita perbesar menjadi 20 Newton. Tetapi 20 Newton masih lebih kecil dari gaya gesek statis, lebih kecil dari 50. Maka gaya gesek yang terjadi saat itu ya 20. Kita tambah lagi 30. Karena masih lebih kecil dari gaya gesek statis, maka gaya gesek yang terjadi juga 30. Kita tambah 40, maka gaya geseknya juga 40. Kita tambah lagi gaya luarnya jadi 50 Newton. Nah, pada saat 50 Newton ini besar gaya F sama dengan gaya gesek statis. Nah, pada saat ini maka benda dikatakan tepat akan bergerak, ya. Jadi tepat akan bergerak jika gaya luar F ini sama dengan gaya gesek statisnya. Berapa besar gaya gesek saat itu? Ya saat ini ya sama dengan Fs ini, ya, atau sama dengan F 50 Newton juga. Kemudian kita perbesar lagi gayanya jadi 60 Newton. Nah, pada saat 60 Newton besar gaya F lebih besar dari gaya statis, dari gaya gesek statis. Nah, karena dia lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda bergerak. Karena benda bergerak, maka gaya gesek yang berlaku saat itu adalah gaya gesek kinetis Fk sama dengan 20 Newton. Kalau gayanya kita besar jadi 70, berapa gaya geseknya? Ya, yang berlaku karena dia juga bergerak, maka besar gaya geseknya gaya gesek kinetis 20. Tetap 20 terus, ya. Pada saat dia bergerak, maka gaya geseknya yang berlaku adalah gaya gesek kinetis 20 terus. Sehingga kalau kita buat grafiknya seperti ini, selama besar gaya F ini lebih kecil 50, maka gaya gesek yang terjadi ya sama dengan gaya F, ya. Nambah terus, ya, kita tambah terus sampai titik puncak 50 Newton. Pada saat gayanya 50 Newton sama dengan gaya gesek statisnya. Di sini dikatakan benda tepat akan bergerak. Tetapi saat gaya kita tambah lagi jadi lebih besar 50, maka yang berlaku adalah gaya gesek kinetis besarnya 20. Nah, kita tambah terus F, tambah besar berapapun juga gaya geseknya tetap 20 Newton, ya, gaya gesek kinetis. Nah, itulah konsep-konsep gaya gesek. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut.
diketahui M1 dan M2 terhubung dengan sistem berikut. Nah, M1 7,5 kilo, M2 10 kilo. μ1 artinya permukaan ini kasar dengan koefisien gesek kinetis. Nah, ini maksudnya koefisien gesek kinetis ya 0,1. μ2 antara permukaan M2 dan ini kasar juga. μ2 maksudnya koefisien gesek kinetisnya ya, per 2/3. Hitunglah berapa percepatan dan tegangan tali bila dia dilepas tanpa kecepatan awal. Untuk menyelesaikan ini, untuk semua permasalahan hukum Newton, ya langkah yang pertama kita gambar dulu diagram benda bebasnya, ya, gambar diagram benda bebas. Nah, setelah kita gambar diagram benda bebas untuk M1, ketemu ini W1, N1, T1, F1. Untuk M2 juga ketemu W2, N2, T1 juga, F2. Nah, karena M2 berada bidang miring, maka W2 kita proyeksikan sejajar bidang. Jadi W2 sin yang tegak lurus bidang, W2 cos. Setelah itu, ya, pilih gaya-gaya yang sejajar dengan arah benda. Nah, ini T1 sejajar arahnya. Untuk M1 arahnya kanan, T1 dan F1. N1, W1 tidak perlu karena dia arahnya tidak sejajar arah benda. Untuk M2, bendanya bergerak pada bidang miring, maka gaya-gaya yang sejajar adalah W2 sin, T1 dan F2. Nah, kemudian, nah ini seperti ini tadi. Kita hitung dulu F1-nya μ1 M1 kali G karena dia bidang datar, ya. Temu 7,5. Untuk F2, karena dia berada bidang miring, maka N2-nya sama dengan W2 cos 30. Nah, W2 cos 30 ketemu 25 Newton. Barulah kita terapkan sigma F sama dengan M kali A, ya. Kalau kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada M1 dan M2, ya, maka ini W2 sin ini positif karena searah, kemudian F2 ini negatif karena berlawanan dengan M2, T1 juga negatif, ya, arahnya berlawanan. Jadi W2 sin 30 min F2 min T1. Untuk M1, T1-nya plus searah dengan arah benda. F1-nya min karena dia berlawanan dengan benda. Jadi T1 plus F1-nya min. Sama dengan M1 plus M2. Jadi karena kita meninjau semua gaya pada M1 dan M2, maka M-nya ini ya, M1 plus M2 kali A. Kita masukkan W2 100 sin ini 30 ketemu setengah min F2 25 T1 min T1 plus T1 ini hilang jadi 0 min F1 min 7,5 sama dengan M1 plus M2 kali A, ketemu A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung tegangan tali? Ya, kita bisa melihat M1 saja atau M2 saja untuk menghitung tegangan tali. Perhatikan contoh ini, kalau kita lihat M1 saja, maka gaya-gaya yang bekerja padanya adalah T1 dan F1. Ya. N1 dan W1 tidak kita gunakan karena arahnya tidak sejajar dengan arah benda. Ya. M1 kita perhatikan T1 plus, F1-nya min, sama dengan M1 kali A, maka T1 min 7,5 sama dengan M1-nya, nah ini keliru, M1-nya tadi 7,5 ya, kali A-nya kali 1. Jadi T1-nya ketemu 15 Newton. Atau kita gunakan untuk M2 ya. Kalau kita lihat M2, maka sigma F sama dengan M2 kali A. Sigma F-nya ini W2 sin 30 dikurangi T1 kurangi F2 sama dengan M2 kali A. Dimasukkan 100 kali setengah min T1 min 25 sama dengan M2-nya 10, A-nya 1. A-nya tadi sudah ketemu 1. T1-nya ketemu 15 Newton. Nah, ini cara menghitung masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Newton yang ada gaya geseknya. Nah, dari sini kita bisa
ambil beberapa ringkasan ya untuk gaya gesek ini. Dengan adanya gesekan, maka yang ada beberapa kemungkinan dia bisa bergerak atau tepat akan bergerak atau masih diam. Dengan adanya gesekan, maka benda mempunyai 3 keadaan ya. Bergerak atau tepat akan bergerak atau diam. Ini ketiga keadaan ini menghasilkan solusi yang berbeda juga nanti ya. Jadi kemudian yang kedua, hati-hati dengan arah gesekan ya, arah gesekan yang perlu diperhatikan. Kemudian yang tiga ya, jangan buat kesalahan yang membabi buta gitu ya, dengan menerapkan F sama dengan mu S kali N ya, tidak seperti ini, tergantung keadaannya ya. Dia bergerak atau diam atau tepat saat akan bergerak ya. Yang terakhir, jangan buat kesalahan juga menganggap bahwa gaya normal itu sama semua, tidak. Kalau dia berada bidang datar, gaya normalnya ya M kali G. Kalau benda berada pada bidang miring, ya tergantung keadaannya ya. Bisa B cos, atau kalau miring terus ditambah gaya lagi ya bisa berbeda lagi gaya normalnya. Jadi gaya normal itu tergantung keadaan nanti ya. Demikian pembahasan kita tentang gaya gesek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.